lonjakan kasus COVID-19 yang terus mencatatkan rekor setiap harinya di Indonesia menggambarkan bahwa kebijakan PPKM darurat yang telah berlangsung selama 2 minggu ini terbukti gagal. Kita tidak bisa bilang bahwa kemudian, kalau gitu PPKM darurat nggak ada gunanya dong. Ya enggak dong. Kalau nggak ada PPKM darurat lebih parah lagi itu. Saya sudah menduga ini kalau cara nanggung gini tidak efektif. Dalam kategori perlindungan sosial maupun bantuan usaha itu betul-betul harus diefektifkan. Pokoknya pemerintah harus ngambil porsi terbesar dan kerjakan terbesar oleh pemerintah supaya pandemi cepat berakhir. Seharusnya rakyat jelata itu sebelum diberlakukan PPKM darurat sudah tersedia. Salurkan. 300.000 per bulan bisa buat beli apa? 300.000 per bulan itu 10.000 per hari. Saya kira selama PPKM darurat, pemerintah juga hadir dengan memberikan bantuan sosial. Di negara yang waras, yang bisa melakukan penanganan pandemi, mestinya testingnya itu gratis. Presiden Jokowi belum, saya bikin lebih lembut ya, belum paham demokrasi karena dia masih menganggap oposisi itu tidak boleh. Kalau keluar ya kita pakai masker gitu kan, tapi maskernya jangan dipakai terus-terusan. Kenapa? Karena kalau kita di dalam lingkungan kemudian ada banyak sekali virus di situ, nanti nempel di maskernya, maka yang terjadi kalau dari samping kita bernapas ini, virusnya nempel di masker kan ya, kita bernapas masuk keluar gitu aja kan ya, lama-lama kita jadi kena di sini. Itu yang bertumbuh itu bukan ekonomi, tapi stupid. Bukan COVID yang bertumbuh, tapi stupid. Penyakit virus ini sebenarnya bisa ditangani, asal syaratnya satu, jangan panik gitu loh. Karena kalau begitu kita panik, wah sekarang kena besok mati, itu ya kita nggak akan bisa berpikir log. Melihat situasi dan kondisi pandemi hingga saat ini dan seperti sekarang ini, ahli virus Muhammad Indro Cahyono miris. Karena pandemi COVID-19, orang-orang ketakutan COVID-19, jadinya sakit. Karena takut COVID-19, banyak orang kehilangan rasa kemanusiaan, bahkan pada saudaranya sendiri. Ya, hingga saat ini pandemi COVID-19 atau virus corona di Indonesia memang belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Bahkan kasus COVID-19 harian belakangan ini justru menunjukkan penambahan setiap harinya. Meski begitu, ahli virus Muhammad Indro Cahyono menghimbau kepada masyarakat agar tidak berlebihan dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang terjadi, apalagi sampai ketakutan. Sebab, alih-alih membuat diri kita aman, rasa ketakutan yang muncul berlebihan justru membuat kita beresiko merasa sakit. Hal itu disampaikan pria yang akrab disapa Dr. Indro dalam sebuah video yang beredar di media sosial. Salah satunya yang diunggah di akun TikTok fokusjabar.id @fokusjabar 25 Juli 2021. Dalam postingan video yang beredar, Dr. Indro mengaku merasa sedih dengan sebagian masyarakat Indonesia yang merespon COVID-19 secara berlebihan, bahkan cenderung ketakutan. Saking ketakutannya, kata Dr. Indro, orang-orang sampai terlihat seperti kehilangan rasa kemanusiaan. Angka kematian COVID-19 tembus di angka 2.000 per hari. Dr. Mila Anasanti STMSC mengatakan bahwa ini kasus terbanyak di dunia. Menurut Dr. Mila Anasanti, dengan angka kematian 2.000 per hari, negara kita menjadi peringkat 1 sebagai penyumbang kasus terbaru. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan Dr. Mila Anasanti melalui akun Twitternya. Angka kematian tembus lebih dari 2.000 per hari. Negara kita peringkat 1 menyumbang kasus terbaru dan kematian COVID harian terbanyak di dunia. Tulisnya seperti dikutip dari mantrasukabumi.com dari akun Twitter @anasantimila pada Rabu 28 Juli 2021. Dr. Mila mengungkapkan bahwa kenaikan kali ini sempat diprediksi karena melihat tren kasus yang terus mengalami kenaikan. Akhirnya kita sampai di posisi ini, sesuai prediksi ujarnya. Untuk sementara, jumlah testing belum naik signifikan, ucapnya. Bahkan kemarin sempat turun ratusan ribu, makanya hanya 28.000 kasus baru, ujarnya. Angka kematian COVID-19 tembus 2.000 per hari, Dr. Mila Anasanti, terbanyak di dunia. Ini sesuai prediksi Mila Anasanti @anasantimila. Hari ini 270.000 spesimen, sedangkan India saat puncak wabah bisa melakukan testing sebanyak 3 juta. Tes kita hanya 1/10-nya, tutur Dr. Mila. Apakah ini puncak gunung es? Yang terlaporkan sehari menyentuh angka lebih dari 200 orang meninggal, tanya Dr. Mila. Banyak yang meninggal ketika isoman, termasuk kemarin tante saya, rahimahullah,
yang juga tetangga kami di kampung, ucapnya. Belum lagi, kata Dr. Mila, masih banyak kasus yang tidak terlaporkan dan bahkan tanpa pengawasan. Masih banyak yang isolasi mandiri tanpa pengawasan dan persiapan yang memadai. Tidak aware untuk mengecek saturasi oksigen sehingga beberapa mengalami hypoxia dan terlambat dibawa ke RS, ujarnya. Mudah-mudahan pandemi di negeri ini segera bisa terkendali. Amin, pungkasnya. Perkenalkan nama dokter ini. Beliau adalah Dr. Indro Cahyono, seorang yang berprofesi sebagai dokter hewan yang dari statusnya ia dibully habis-habisan oleh dokter-dokter sesat. Kalau nggak mau disebut bangsat soal komentarnya terkait penanganan pandemi ini. Beliau adalah ahli virus yang memiliki pemahaman dasar soal virologi yang sangat fundamental. Pemahaman dasar saja sudah fundamental, kenapa harus ditambahkan lagi dengan statement fundamental dengan pemahaman dasar? Ini untuk sharing saja, agar doksat itu taubat. Dalam pemahaman mengenai virologi, virus ini punya sebuah sifat yang tidak bisa berubah selama mereka masih ada di dalam satu kingdom. Bernama virus, sifat yang sudah begitu melekat dan mencari self-contained fullness dari materi ini. Self-limiting disease bukan virus kalau tidak ada limited waktu. Inilah yang menjadi pemahaman dasar yang justru dibuat kabur saat ini. Dan pada akhirnya saya menduga kebanyakan orang-orang yang meninggal dengan status influenza yang PCR-nya positif akibat salah treatment. Saya yakin sekali, entah kenapa banyak orang-orang yang meninggal karena salah obat. Kalau nggak percaya, silahkan simak di artikel ini. Silahkan klik di sini untuk sumber efek samping obat remdesivir dalam mengatasi copet. Ternyata ada efek samping yang membuat sesak. Dari berita ini, saya jadi bingung kenapa virus yang menyebabkan pasien sesak nafas diobati dengan obat yang bisa menimbulkan sesak nafas. Itulah gobloknya para doksat-doksat yang dulu pernah meresepkan obat-obatan yang sama. Dan ketika digoblok-gobloki balik sama dokter waras, malah baper dan menganggap personalnya diserang. Kan konyol. Virusnya nggak lebih berbahaya dari obatnya malahan. Meninggal karena salah obat, kayaknya nggak secepat itu kita simpulkan. Kenapa mereka bisa salah obat? Karena mereka panik. Panik dan ketakutan ditambah dengan menelan semua jenis obat-obatan. Lu kira obat itu kacang yang bisa dimakan bebas? Saya punya pengalaman minum obat paracetamol mereknya Panadol. Beberapa kali saya minum 1 tablet, rasanya kurang. Tapi minum Panadol 2 saja sudah langsung ngefly. Akhirnya saya selalu protes. Itu obat jadi separuh sehingga minumnya 1,5. Dan itu sudah cukup pas. Itu obat ringan loh. Lah, ini obat keras, dicekoki sekali. Belum lagi nanti ada obat yang justru untuk menurunkan imunitas tubuh. Saat tubuh mengalami badai sitokin, diminum saat virus menginfeksi dan imunitas tubuh lagi lemah. Ya, mampuslah. Aneh banget sih kalau saya bilang menangani virus dengan obat. Harusnya menangani virus itu dengan meningkatkan imunitas tubuh. Multivitamin diminum rutin saat sakit. Jangan kasih obat-obatan yang di luar resep dokter. Ingat, WhatsApp itu bukan dokter. Itu sumber informasi yang harus dipilih dan dipilah lagi. Sebenarnya, Dr. Indro Cahyono ini jauh lebih visioner daripada WHO. Sejak virus itu datang dan WHO masih sibuk cari kelelawar hitam di Cina, Amerika, dan beberapa negara terduga kasus pasien nomor 0, Dr. Indro Cahyono dengan pemahaman fundamental soal virus sudah mengkampanyekan satu hal, protokol rakyat. Dia sudah meminta masyarakat untuk menggunakan masker dan menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh, mencegah dan menghindari penularan dengan menggunakan masker dan menjaga kebersihan. Tapi dia dibully oleh para dokter sesat dan dokter bangsat. Maklum, mereka kebanyakan mafia dan sales obat. Dr. Indro di awal 2020 juga sudah pernah berbicara soal virus yang ada di semua makhluk hidup. Jadi latar belakangnya soal dokter hewan itu yang nggak bisa dijadikan bahan bully. Dokter hewan memang nggak paham virus. Memang ada hewan yang nggak kena virus. Jangan remehkan Dr. Indro loh. Dia ini bukan orang sembarangan. Kalau saya ceritakan lebih lanjut soal perjuangannya melawan copet, kalian pasti terkaget-kaget. Jadi saya kira dalam hal ini kalian jangan meremehkan gelar dokter hewan yang ia miliki. Kampanye cuci hidung ini dia yang gencarkan. Kampanye pakai masker, sebelum WHO sampaikan prokes, Dr. Indro sudah keluarkan terlebih dahulu.
Sebelum kalian, para dokter sesat koar-koar, dia sudah mengajarkan protokol rakyat. Beliau memang dikenal dengan protokol rakyat. Untuk apa? Untuk melawan para musuh rakyat macam dokter sesat pemberi sembarang obat dan mendewa-dewakan PCR dan antigen. Kenapa? Karena sependengaran saya, jasa colok hidung per orang itu 100-an ribu. Makanya saya bersama Dr. Indro.